Kehadiran Eyang Sabda Pualam di Lembah Balulang. Setelah kedatangan penguasa Laut Selatan, Sudiro, Aba Uta, Jagat Baruna dan Jagat Giri serta Gatra Pawira dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk menghadapi perang terbuka yang telah disampaikan oleh penguasa Laut Selatan itu. Tidak seperti beberapa tahun lalu, ketika mereka semua sedang menghadapi serangan dari sosok naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Kala itu, Widanu yang terlihat gelisah dan ketakutan serta sangat dilindungi baik oleh ayahnya sendiri maupun oleh Aba Uta dan makhluk-makhluk gaib yang ada di Lembah Balulang, kini meminta untuk ikut dalam perbincangan tentang perang melawan makhluk gaib yang dalam waktu dekat itu akan tiba. Walaupun usia Widanu masih terhitung anak-anak, tapi kemampuannya tidak dapat dianggap remeh. Semua yang berada di Lembah Balulang mengakui akan kesaktian yang kini dimiliki oleh putra dari pasangan Sudiro dan Srikanti itu. Walaupun Sudiro sempat melarangnya, tapi dengan senyumnya yang syarat makna, akhirnya Sudiro pun mengizinkan Widanu untuk bergabung dengan para sesepuh yang sudah makan asam garam di dalam dua dunia. Walaupun musuh sudah menyatakan perang dan memberitahu tentang jumlah musuh yang akan kita hadapi, tapi kita tidak tahu makhluk mana yang akan menjadi lawan kita, Diro. Sepertinya perang gaib ini akan berlangsung lama dan berkepanjangan, ujar Aba Uta yang mulai mengkhawatirkan tentang sebuah perang yang akan segera terjadi. Saya juga berpikiran seperti itu, Bah. Dan saya juga memikirkan tentang langkah apa yang harus kita lakukan saat ini, balas Sudiro dengan wajahnya yang terlihat sangat resah. Maafkan Danu, Pak. Semua ini akibat ulah Danu, saut bocah berusia belasan tahun itu yang sudah sangat memahami dengan apa yang sedang terjadi. Semua itu bukanlah kesalahanmu, Cuk. Kau tidak punya kuasa atas apa yang telah terjadi. Naga hijau keparat itu yang memulainya, hingga keadaan harus berakhir seperti sekarang ini, ujar Aba Uta yang mencoba menguatkan hati dan pikiran Widanu. Keputusanmu untuk menghabisi naga hijau itu sudah sangat tepat, Danu, karena tidak ada pilihan lain. Jika kau tidak menghabisinya, maka dia akan terus mencarimu karena pancawara yang ada di dalam tubuhmu itu, Imbu Aba Uta menegaskan. Dan yang harus kita pikirkan saat ini adalah mencari di mana keberadaan Jagat Madya dan muridnya, atau menunggu satu persatu musuh kita datang mencari kita, ujar Eyang Jagat Giri menjelaskan. Tapi sebelum kita bergerak, alangkah baiknya jika kita mempersiapkan tempat untuk berlindung dulu, Eyang. Karena jika ada salah satu dari kita yang terluka, maka kita akan membutuhkan tempat yang aman untuk menyembuhkannya, ujar Sudiro mengusulkan. Abah setuju denganmu, Diro. Selain kita harus memperkuat pagar gaib yang menutupi Lembah Balulang, kita juga harus membuat pagar gaib yang lebih kuat di beberapa titik yang ada di tempat ini, balas Aba Uta dengan penuh keyakinan. Dulu, aku juga pernah belajar siasat bertahan dalam peperangan, dan sepertinya patut kita coba cara itu, Imbu Gatra Pawira. Coba, kau utarakan apa yang kau ketahui itu, Wira, pinta Aba Uta sambil menganggukkan kepalanya. Selain pagar gaib yang melindungi Lembah Balulang ini, kita harus membuat beberapa perlindungan di bawah pagar gaib ini dengan jarak yang semakin mengecil, dan itu juga dapat digunakan sebagai perangkap, balas Gatra Pawira menjelaskan. Sepertinya itu pemikiran yang bagus, Wira, dan pasti akan kita lakukan. Aku mengerti apa yang kau maksud itu, ujar Aba Uta sambil tersenyum. Sekarang, aku bersama Jagat Giri akan mencari pohon kalingga, atau yang juga disebut dengan pohon widara, untuk membuat pagar gaib yang akan kita gunakan sebagai perangkap itu. Sedangkan kalian, mulailah memperkuat pagar gaib yang bisa melindungi Lembah Balulang ini. Setelah itu, baru kita tentukan
Titik mana yang lainnya? Imbu Abauta yang langsung bergegas pergi ke tengah hutan mencari pohon kalingga atau pohon widara yang konon dapat memberikan energi positif serta dapat melebahkan energi dari makhluk-makhluk gaib jahat. Abauta yang merupakan seseorang yang mengabdikan dirinya untuk hutan yang berada di wilayah ujung kulon itu sudah sangat hafal dengan pepohonan yang memiliki berbagai macam khasiat, dan salah satu yang dirasa mampu untuk membuat lawan-lawan mereka lemah adalah pohon yang memiliki banyak duri yang sering disebut dengan pohon bidara. Setelah Bauta dan Eyang Jagat Giri keluar dari lembah Balulang untuk menuju ke dalam hutan, Sudiro pun mengajak Jagat Baruna, Widanu, dan juga Gatra Pawira serta makhluk-makhluk gaib lainnya untuk memperkuat dinding pelindung atau pagar gaib yang sudah terpasang di lembah Balulang. Setelah itu, Gatra Pawira pun mengajak Sudiro dan yang lainnya untuk menentukan tempat yang akan menjadi pusat dari pertahanan mereka, dan juga menghitung jarak yang akan mereka gunakan sebagai perangkap untuk membuat musuh-musuhnya kehilangan kekuatan mereka. Di saat Sudiro, Jagat Baruna, Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru serta Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni sedang membangun dinding pelindung kedua di dalam, Widanu terlihat sedang berbincang dengan Wanarupa dan juga Warijan. Mereka bertiga memang sengaja tidak ikut membangun dinding pelindung kedua yang dibuat lebih lemah, namun akan menjadi perangkap pertama yang akan menguras energi musuh-musuhnya yang datang ke lembah Balulang. Ketika itulah Widanu mengungkapkan keinginannya kepada Wanarupa untuk mencari Jagat Madya dan muridnya yang bernama Goni. Wanarupa yang pada awalnya ragu dengan keinginan Widanu itu akhirnya mau ikut dalam rencana yang akan dijalankan oleh Widanu tersebut, karena menurutnya Jagat Madya tidak akan keluar sebelum ayahnya dan juga Abauta serta yang lain kehabisan energi setelah mendapatkan gempuran dari makhluk-makhluk gaib yang akan dikirim untuk menyerang lembah Balulang. Apakah kau tahu di mana sosok Jagat Madya berada, Danu? Tanya Wanarupa yang akhirnya menyetujui ajakan dari Widanu. Sepertinya aku bisa melacaknya melalui alam bawah sadarku, Paman. Dan setelah aku mendapatkannya, aku akan membawa tubuh Paman ke tempat orang itu berada, ujar Widanu menjelaskan. Danu akan mengikuti jejak energi dari Jagat Madya yang tertinggal di alam bawah sadar milik ayah Danu untuk menemukannya. Dan Danu akan menggunakan kemampuan untuk membawa wujud Paman yang asli ke dalam alam bawah sadar Danu melalui energiku yang masih ada di dalam tubuh Paman sendiri, imbu Widanu yang dengan cepat dipahami oleh Wanarupa. Wanarupa sendiri percaya kepada Widanu jika ia dapat melakukan hal itu karena Wanarupa sudah menyaksikan sendiri bagaimana Widanu mengembalikan kesadarannya yang kala itu telah dikuasai oleh energi jahat yang berbentuk binatang berkaki banyak yang ada di dalam kepalanya. Setelah merencanakan untuk mencari Jagat Madya, Widanu, Warijan, dan juga Wanarupa pun menghampiri Sudiro dan yang lainnya untuk memberikan energi mereka ke dinding gaib yang sudah selesai dibuat. Hal itu harus mereka lakukan agar mereka dapat keluar masuk dengan mudah karena energi yang ada di dalam tubuh mereka telah menyatu dengan energi-energi lain yang ada pada dinding gaib tersebut. Tidak lama kemudian, Abauta pun datang bersama Jagat Giri dengan membawa beberapa pohon kalingga atau pohon widara. Selain itu, mereka berdua pun juga membawa beberapa batang dari pohon berduri itu untuk nantinya ditanam mengelilingi rumah yang menjadi tempat tinggal Abauta dan Nyai Semala itu. Akan tetapi, masalah baru pun muncul setelah Abauta dan Jagat Giri yang juga dibantu oleh Warijan selesai menanam 4 pohon kalingga di 4 sudut rumahnya serta menancapkan 3 batang kering dari kayu tersebut di masing-masing sisi-sisi rumahnya. Setelah batang kering terakhir dari pohon kalingga selesai ditancapkan, tiba-tiba saja Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Wanarupa, Mustaka Geni, dan Hasta Geni serta Raga Geni merasakan adanya sebuah energi besar yang akan menyerang mereka.
Tidak cukup sampai di situ saja. Gatra Pawira yang berada paling dekat dengan rumah Abauta itu tiba-tiba saja terhempas oleh sebuah energi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Walaupun tidak mendapatkan luka, tapi Gatra Pawira dan makhluk-makhluk gaib lainnya itu tentu saja merasa heran dengan hal itu. Mereka pun lalu menanyakan kepada Abauta tentang energi besar yang mengganggu keberadaan mereka kala itu. "Mengapa? Ada energi yang menyerang kami, Bah?" Tanya Gatra Pawira yang kini berdiri jauh dari rumah Abauta yang sudah terlindungi oleh energi yang berasal dari kayu kalingga tersebut. "Aku sendiri belum tahu, Wira. Maafkan atas kecerobohan aku ini," balas Abauta yang kembali mencabut batang kayu terakhir yang sudah ditancapkannya itu. Pohon kalingga dan pohon widara, atau ada juga yang menyebutnya pohon bidara, adalah salah satu tanaman yang memiliki energi positif atau energi baik. Jadi wajar saja jika energi negatif yang ada di dalam tubuh Gatra Pawira dan yang lainnya terkikis oleh energi baik dari pohon kalingga itu sendiri, ujar Jagat Kiri menjelaskan. Jadi sebenarnya hal itu adalah sebuah pertanda baik bagi kita karena tempat ini hanya dapat dimasuki oleh manusia saja sebagai tempat perlindungan, sambung Jagat Kiri. Tidak lama kemudian, Sudiro pun merasakan tubuhnya menjadi sangat panas dan tiba-tiba saja sosok Tirta Bagya keluar dari dalam tubuh Sudiro karena tidak tahan lagi oleh energi positif yang berasal dari pohon kalingga. "Maafkan aku atas kelancanganku ini, tapi tubuhku pernah dihantam oleh tongkat kayu yang terbuat dari pohon yang penuh duri itu, dan aku harus melakukan tapa berata selama 1 tahun penuh untuk menyembuhkan luka yang berasal dari pukulan tongkat kayu bidara itu," ujar Tirta Bagya yang perlahan mundur dan kini berdiri di samping Gatra Pawira. "Ternyata ada masalah lain yang harus kita pecahkan. Kita tidak bisa membiarkan makhluk-makhluk gaib yang menjadi sahabat kita ini jauh dari tempat ini, Ki," ujar Abauta kepada Jagat Kiri dan Jagat Baruna. "Bagaimana, Diro? Apakah kamu punya rencana ataupun cara untuk mengatasi masalah ini?" tanya Abauta kepada Sudiro. "Setiap makhluk pasti memiliki energi negatif atau energi buruk di dalam tubuhnya, termasuk juga aku. Jadi mungkin kita harus mencari cara untuk menghilangkan energi jahat atau energi buruk atau energi negatif yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Jika tidak dapat dihilangkan, maka kita harus belajar menyelaraskan energi yang berasal dari pohon kalingga itu dengan energi kita masing-masing, Mbah," ujar Sudiro menjelaskan. "Maaf, Pak. Apa Danu boleh ikut bicara?" tanya Widanu kepada sang ayah. "Silakan, Danu. Saat ini kamu bukanlah bocah yang hanya bisa diam dengan tubuh gemetar menahan takut. Kamu adalah orang yang sangat kami butuhkan di sini, Cuk," sahut Abauta menyambung pertanyaan dari Widanu. Eyang Sabda Pualam pernah mengatakan tentang hal ini kepada murid-muridnya, dan waktu itu Danu juga berada di sana, ujar Widanu mulai menjelaskan. "Menurut Eyang Sabda Pualam, setiap makhluk yang mau masuk ke agama kami harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka seluruh energi gelap yang ada di tubuhnya akan hilang, kek," imbu Widanu lagi sambil memandangi satu persatu makhluk-makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya. "Apakah itu benar adanya, Danu?" tanya Jagat Baruna yang menatap Widanu tajam. "Sudah puluhan tahun aku hidup di dunia ini, dan sudah puluhan tahun aku menemukan manusia-manusia yang konon katanya beragama, tapi sikapnya tidaklah mencerminkan hal itu. Mereka justru malah bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib demi menggapai apa yang mereka inginkan dengan cepat, dan juga perbuatan mereka tidaklah lebih baik dari makhluk-makhluk gaib rendahan yang bermukim di pohon-pohon besar atau di tempat-tempat yang dianggap wingit, angker, dan juga dikeramatkan," ujar Jagat Baruna yang wajahnya seketika berubah penuh amarah.
Memang benar apa yang saudaraku sampaikan itu. Tapi itu semua adalah perilaku dari manusia-manusia yang akidahnya telah menyimpang. Dan apa yang dimaksud oleh Ananda Widanu itu belumlah selesai. Ujar sosok lelaki parubaya dengan serojan berwarna coklat dan belangkon hitam yang tiba-tiba saja muncul tanpa diketahui dari mana datangnya. Mohon maaf atas kelancanganku ini. Perkenalkan, namaku adalah Jaka Sabta, atau sering juga disebut dengan Sabda Pualam. Ujar sosok yang ternyata adalah guru dari Widanu. Sungguh luar biasa kesaktian yang dimiliki oleh Eyang Jaka Sabta atau Eyang Sabda Pualam itu. Tanpa sedikit pun mengalami kesulitan, lelaki yang masih terlihat seusia Aba Uta itu dengan mudahnya dapat masuk ke dalam lembah Balulang, menembus beberapa lapisan dinding gaib yang baru saja dibuat oleh Sudiro dan yang lainnya. Suatu kehormatan bagi kami bisa berjumpa dengan panjenengan secara langsung, Eyang, ujar Aba Uta sambil sedikit membungkukkan tubuhnya seraya memberi hormat kepada Eyang Sabda Pualam. Maafkan atas kelancanganku ini, Kisuta. Kedatanganku ini hanya ingin meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Ananda Widanu, dan jika Kisuta serta saudara-saudaraku yang lain berkenan, aku menawarkan sedikit bantuan untuk menghadapi permasalahan ini, ujar Eyang Sabda Puala menjelaskan. Dengan senang hati, Eyang. Kami semua akan berterima kasih kepada Eyang Sabda Pualam jika Eyang bersedia membantu kami, balas Aba Uta dengan senyum yang kini menghiasi wajahnya. Terima kasih, Kisuta. Tapi sebelum itu, izinkan aku menjelaskan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ananda Widanu tadi, ujar Eyang Sabda Pualam. Tapi sebelum itu, lebih enak didengar jika Kisuta dan yang lainnya cukup memanggil namaku saja. Panggil saja aku dengan nama Sabta atau Jaka saja, Ki, imbu Eyang Sabda Pualam. Baiklah Ki Sabta, balas Aba Uta sambil mempersilahkan Ki Sabta masuk ke beranda rumahnya. Setiap makhluk itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Sang Penciptanya, baik itu dari golongan manusia maupun dari golongan jin, ujar Ki Sabta memulai perbincangan di beranda rumah Aba Uta. Karena tidak semua makhluk mewarisi agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya, maka sudah merupakan sebuah kewajiban bagi makhluk tersebut untuk mencari makna dari kehidupannya. Imbu Ki Sabta yang membuat Sudiro, Aba Uta, Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna serta Warijan, Sri Kanti dan Nyai Semala terus memperhatikan apa yang sedang disampaikannya. Begitu juga dengan Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru serta Tirta Bagya, Mustaka Geni dan Raga Geni serta Hasta Geni yang ikut memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh Ki Sabta. Mereka merasa jika apa yang sedang disampaikan oleh guru yang selama ini mengajari Widanu itu adalah sebuah kebenaran yang sangat masuk di akal. Hakikat kehidupan kita bukanlah di dunia ini, akan tetapi ada keabadian di kehidupan kita nantinya, setelah kematian datang menjemput kita semua. Maka dari itu, sebagai makhluk yang memiliki akal serta pikiran, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mencari tahu apa hakikat kehidupan itu, ujar Ki Sabta menjelaskan. Aku juga pernah mendengar tentang kehidupan setelah kematian itu, Ki. Tentang adanya hari pembalasan dan tentang adanya siksa dan kenikmatan abadi di sana, sambung Eyang Jagat Baruna yang membuat Ki Sabta tersenyum. Tapi sayangnya, aku belum dapat mencari tahu tentang siapakah yang maha dikdaya alam semesta ini, imbu Eyang Jagat Baruna yang mengakui jika dirinya belum memahami tentang makna dari kehidupan di dalam dunia ini. Baiklah Ki Jagat, aku akan menjelaskan di sini. Walaupun pengetahuanku tidaklah banyak dan kemampuanku tidaklah lebih hebat dari Ki Suta dan Ki Jagat sendiri, balas Ki Sabta yang terus saja merendahkan diri. Allah menciptakan makhluk-makhluknya tentu dengan fitrahnya masing-masing. Manusia yang terlahir ke muka bumi ini ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi dengan derajat yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain ciptaannya.
Mereka diberikan akal pikiran untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, serta mana yang baik dan tidak baik. Selain itu, manusia juga diberikan hawa nafsu sebagai pendorong kehidupan mereka sendiri. Karena mustahil manusia hidup tanpa hawa nafsu. Imbu Ki Sapta menjelaskan. Akan tetapi, banyak manusia yang ingkar karena terus saja menuruti hawa nafsunya. Maka dari itu, ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan untuk bisa menguasai hawa nafsu tersebut. Selain ibadah itu sendiri adalah sebuah kewajiban bagi setiap makhluk ciptaannya, ujar Ki Sapta yang sepertinya difahami oleh Aba Uta, Eyang Jagat Baruna dan Eyang Jagat Giri. Setelah menjelaskan panjang dan lebar tentang akidah kepada Aba Uta, Sudiro, Eyang Jagat Baruna dan yang lainnya serta kepada makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, Ki Sapta pun boleh menjelaskan apa yang terjadi kepada Gatrapawira ketika ada energi yang menyerangnya tadi. Setiap makhluk, baik itu manusia maupun jin, tentunya memiliki energi negatif atau energi buruk di dalam hidupnya. Dan pohon bidara itu memang memiliki energi yang dapat menangkal energi buruk dari sosok makhluk gaib, ujar Ki Sapta menjelaskan. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Ki? Tanya Gatrapawira yang tadi merasakan langsung sebuah energi besar yang menyerangnya. Mau tidak mau, kita harus menghilangkan energi hitam atau energi negatif itu dari dalam diri kita dengan cara mensucikan diri, hati, serta pikiran kita, balas Ki Sapta dengan senyumnya yang sangat berwibawa. Jika Ki Sapta mau mengajari kami bagaimana caranya untuk mensucikan diri itu, maka saya yang akan menjadi orang pertama yang mengikuti ajaran yang telah Ki Sapta sampaikan tadi, ujar Aba Uta dengan penuh keyakinan. Insya Allah, dan atas izin dari Allah, saya akan menuntun siapapun yang bersedia masuk ke dalam agama Islam atas kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun, balas Ki Sapta dengan tegas dan berwibawa, namun tidak menyinggung siapapun yang berada di sana. Setelah semua orang dan juga makhluk-makhluk gaib yang berada di lembah Balulang mau dengan sukarela mengikuti ajaran agama yang disampaikan oleh Ki Sapta tadi, satu persatu dari mereka merasakan adanya sebuah perbedaan dalam diri mereka masing-masing. Kesejukan dan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan hari itu mereka dapatkan dan sangat membuat mereka merasa bahagia kala itu. Hari itu adalah hari di mana Sudiro, Aba Uta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, Warijan Srikanti dan juga Nyai Semala mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dengan penuh keyakinan masuk ke dalam agama Islam. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Gatrapawira, Tirta Bagya, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Wana Rupa serta Mustaka Geni, Raga Geni dan Nasa Geni. Hal yang tidak terduga pun terjadi kepada semua makhluk gaib yang berada di lembah Balulang setelah mereka memeluk agama Islam. Perlahan tapi pasti wujud mereka pun terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Mustika Geni adalah salah satu makhluk gaib yang tidak pernah menduga jika dirinya akan kembali menjadi utuh dan sempurna. Makhluk dari golongan buto itu harus terpisah dari badan dan kakinya setelah berhasil dikalahkan oleh Nagawana dan guru dari Aba Uta yang bernama Sumber Kalingga. Setelah dapat dikalahkan, tubuh makhluk bernama Wana Geni itu lalu dibagi menjadi 3 bagian untuk menghindari kemarahannya yang dapat merusak hutan dan sekitarnya. Mustaka Geni yang kala itu belum menyadari jika tubuhnya telah kembali sempurna pun merasa sangat terkejut ketika Aba Uta mengucapkan syukur atas apa yang telah disaksikannya. Kebesaran dan kekuatan dari Sang Maha Pencipta pun langsung terbukti dengan menyatunya kembali Mustaka Geni, Raga Geni serta Hasta Geni tanpa menjadi makhluk raksasa yang sangat mengerikan. Sosok Wana Geni terlihat sama seperti sosok Gatrapawira yang memiliki tubuh besar dibandingkan makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan Wana Geni pun tidak menunjukkan amarahnya dengan kembali menyatunya tubuh serta kepala dan kedua kakinya itu. Alhamdulillah. Akhirnya dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita,
Allah telah menunjukkan kebesarannya hari ini, ujar Kisapta setelah beliau melihat sosok Mustaka Geni kini berubah menjadi sosok Wana Geni. Terima kasih Kisapta. Kau datang di saat kami membutuhkan penuntun kepada jalan yang benar. Balas Aba Uta yang merasa sangat bahagia. Semuanya hanyalah milik Allah, dan atas kehendaknya lah semua bisa terjadi. Balas Kisapta menjelaskan hal serupa pun terjadi kepada Tirta Bagya. Sosok makhluk berwujud manusia dengan sisik ular berwarna merah kehitaman itu terlihat berbeda. Tirta Bagya kini terlihat lebih baik dengan hilangnya sisik di bagian wajah dan kedua tangannya. Selain itu, bagian ekornya pun menghilang ketika ia dalam wujud seperti manusia. Kiwana Sela dan Kiwana Rupa pun mengalami hal yang sama. Tubuh bungkuk dari sosok makhluk yang pernah sama-sama dikalahkan oleh Sudiro itu kini terlihat tegak dan wajahnya pun terlihat lebih muda. Sedangkan Wana Rupa mendapatkan kedua matanya lebih kecil daripada sebelumnya, dan kini sosok makhluk gaib itu terlihat lebih muda daripada sebelumnya. Adakah larangan-larangan bagi kami menggunakan ilmu-ilmu yang kami miliki ini, Kisapta? Tanya Sudiro, mewakili semua yang duduk menghadap ke arah Kisapta atau Eyang Sabda Pualam itu. Tentu saja ada, Mas Diro. Ada larangan-larangan yang harus dihindari, serta ada juga kewajiban yang harus dijalani. Yang terpenting saat ini, yakinlah jika kesaktian kalian serta kekuatan yang kalian miliki itu berasal dari Allah. Karena tidak ada daya dan kekuatan selain datangnya hanya dari Allah, dan atas seizin Allah sekarang ini kalian akan menghadapi sebuah pertempuran. Dan yakinlah Allah bersama kalian karena kalian berada di jalan yang benar, ujar Kisapta menjelaskan. Dan sepertinya saya harus segera undur diri dari tempat ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Sambil kalian membuat pagar pelindung untuk menjaga tempat ini dan menjalankan apa yang kalian rencanakan, aku akan meninggalkan seorang murid yang akan mengajari kalian syariat Islam, karena kalian akan menjalankan kewajiban utama sebagai makhluk yang menyembah Allah semata, ujar Kisapta menambahkan. Setelah berpamitan, Kisapta pun berjalan menuju ke arah Goa Nagawana dan menghilang di dalam goa tersebut. Dan seolah tidak ingin kehilangan waktu, Sudiro dan Aba Uta serta yang lainnya pun kembali bahu-membahu membuat perangkap yang akan digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk gaib yang datang menyerang ke lembah Balulang. Kita akan membiarkan musuh dapat menembus dengan mudah dinding gaib pertama, dan setelah menembus dinding gaib yang kedua, sebisa mungkin kita menancapkan batang-batang pohon kalingga yang akan menutup energi mereka. Dan setelah mereka melemah, barulah kita akan menyerangnya, ujar Sudiro menjelaskan rencananya sambil menatap sebatang kayu kalingga atau kayu widara di tangannya. Gatra Pawira dan juga Kiwana Sela serta Kiwana Taru dan makhluk-makhluk gaib lainnya kini sudah tidak lagi terpengaruh oleh energi murni yang berasal dari pohon kalingga serta batang kering pohon berduri itu. Mereka semua tampak biasa kala berada di dekat pohon yang sedang ditanam oleh Warijan dan Eyang Jagadgiri itu. Gatra Pawira yang dipercaya untuk mengatur dinding gaib yang akan menjadi perangkap itu pun terus memberikan arahannya kepada Aba Uta, Eyang Jagadgiri dan Warijan. Sementara itu Sudiro dan Eyang Jagat Baruna serta Wana Geni terus menyatukan kekuatannya untuk memperkuat energi dari bagian dalam. Energi gaib yang dijadikan pagar pelindung tersebut tampak berwarna-warni di dalam penglihatan Warijan. Pemuda yang baru saja dapat membuka mata batinnya itu tampak kagum dengan keajaiban yang ada di depan matanya tersebut. Akan tetapi, di saat Sudiro dan yang lainnya sibuk untuk membuat dinding pelindung dan perangkapnya, Wana Rupa dan Widanu tiba-tiba saja menghilang dari lembah Balulang. Kejadian itu sontak membuat Sudiro merasa khawatir dan juga agak sedikit kecewa dengan keduanya. Tapi setelah mereka mencari keberadaan Widanu dan Wana Rupa, Sri Kanti pun memberitahu jika Widanu sedang berada di dalam rumah dan sedang tertidur dengan pulas. Sementara itu, Sudiro dan yang lainnya mulai mencari Wana Rupa yang pergi tanpa pesan kala itu.
Apa ada yang sedang menyerang kita, Diro? Tanya Mbak Uta yang juga dibuat kebingungan dengan menghilangnya Wana Rupa. Saya sendiri belum tahu, Bah. Karena jagat madya dapat menyerang melalui alam bawah sadar kita, balas Sudiro yang wajahnya terlihat muram. Akan tetapi, di tengah kebingungan yang sedang melanda Sudiro dan Aba Uta, ternyata Widanu sudah berhadap-hadapan dengan sosok lelaki tua dengan pakaian kebesarannya yang berwarna merah itu. Tanpa rasa ragu lagi, Widanu pun langsung menyerang sosok jagat madya. Entah bagaimana caranya, Widanu dapat menemukan sosok yang menjadi biang keladi dari hilangnya kesadaran Sudiro dan Gatrapawira serta Wana Rupa itu. Tapi saat itu, Widanu terlihat tenang dan sudah bersiap untuk sebuah pertempuran besar melawan jagat madya. Rupanya kaulah yang disebut-sebut bocah Pancawara itu. Sungguh beruntung aku hari ini, bocah, karena tidak perlu bersusah payah mencari dan menangkapmu. Hahaha, ujar sosok lelaki tua yang ternyata adalah sosok jagat madya itu. Walaupun kau mampu menghabisi Pati Tirta Pawana, tapi di alam bawah sadarku ini, kau tidak akan mampu menghadapiku, bocah. Imbu jagat madya yang langsung menyerang Widanu dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi, semua serangan-serangan yang dilancarkan oleh jagat madya seolah-olah tidak dapat menyentuh tubuh Widanu. Namun, walaupun begitu, lelaki tua yang berhasil diselamatkan oleh penguasa kerajaan gaib Laut Selatan itu terus saja menggempur Widanu yang sedang berada di alam bawah sadar jagat madya. Seranganmu itu tidak akan pernah dapat melukai tubuhku, kek. Karena akulah yang menguasai alam bawah sadarmu saat ini, ujar Widanu yang semakin membuat jagat madya murka. Seharusnya memang aku yang mendatangi alam bawah sadarmu, bocah. Tapi rupanya kau memiliki kesaktian tinggi hingga kau dapat masuk ke alam bawah sadarku, balas jagat madya yang terlihat semakin kesal. Bukanlah perkara sulit untuk menemukanmu, kek. Karena jejak energimu masih dapat aku rasakan. Kau terlalu jumawa, seolah-olah tidak ada yang tahu kelemahanmu. Pengguna ajian pangangen-angen, balas Widanu dengan tenang. Jika memang sudah puas dengan semua seranganmu itu, aku akan membawamu ke tempat orang tua berada, kek. Karena saat ini, saudaraku sudah menemukan tubuhmu di tempat kau bertapa dan siap untuk membawamu pergi. Imbu Widanu yang sontak membuat jagat madya terkejut. Walaupun tahu jika serangan yang dilakukannya itu hanya sia-sia, akan tetapi jagat madya terus saja melakukan perlawanan dengan sengit. Semua ilmu yang ia keluarkan seolah benar-benar terjadi di alam bawah sadar itu. Akan tetapi semua itu hanyalah sebuah ilusi yang sedang dialaminya. Seolah tidak ingin kehilangan tubuhnya, jagat madya pun mencoba mencari jalan keluar dari tempat dia berada. Tetapi Widanu tidak membiarkan hal itu, dan dengan cepat ia menyerang jagat madya dengan sebuah ilmu yang menyerupai tali geni milik ayahnya. Setelah dapat melumpuhkan jagat madya, Widanu pun lalu memberikan tanda kepada Wana Rupa untuk mengajak Sukma dari murid jagat madya yang tidak lain adalah Banggoni untuk ikut bersamanya. Saat itu, Wana Rupa yang telah berhasil merubah wujudnya menjadi sosok jagat madya pun langsung melesat pergi bersama Sukma Banggoni. Sementara itu, Widanu yang kini menguasai tubuh dari jagat madya langsung memerintahkan tubuh lelaki tua itu untuk menggunakan ajian lipat bumi agar bisa segera tiba di sekitaran hutan lembah Balulang. Setelah terbangun dari tidurnya, Widanu pun langsung berlari mencari ayahnya dan juga Aba Uta. Dia ingin memberitahukan jika sebentar lagi Wana Rupa akan datang bersama Sukma temannya serta jagat madya juga akan menyusulnya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Widanu itu, tidak lama kemudian Wana Rupa datang bersama sosok Sukma Banggoni dan juga jagat madya yang dibawa masuk ke dalam lembah Balulang tanpa perlawanan. Bagaimana kau bisa menemukan mereka, Danu? Tanya Aba Uta sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya karena merasa heran dengan kemampuan bocah itu. Danu menemuinya di alam bawah sadarnya, kek. Saat itu sepertinya kakek tua itu sedang ingin menyerang salah satu dari kita. Jadi
Hal itu Danu manfaatkan untuk membawanya ke alam bawah sadar Danu. Ujar Widanu menjelaskan hal yang sulit dimengerti oleh Abauta. Memangnya jenis ilmu apa yang kau gunakan itu, Danu? Kakek tidak mengerti. Balas Abauta sambil tertawa. Danu juga bingung, kek. Untuk menjelaskannya, balas Widanu dengan senyum mengembang di wajahnya. Apakah Jagat Madya dapat membantu kita menghadapi pasukan dari kerajaan Laut Selatan, Danu? Tanya Eyang Jagat Baruna yang seolah mengerti akan maksud dari Widanu. Benar, kek. Untuk menghadapi 100 makhluk gaib, Danu kira kita memerlukan tambahan tenaga. Dan kita bisa memanfaatkan tenaga dari kakek tua itu. Balas Widanu yang semakin membuat Abauta heran. Apakah kamu bisa sepenuhnya mengendalikan Jagat Madya, Cu? Tanya Jagat Giri yang juga sangat kagum dengan kesaktian yang dimiliki oleh Widanu. Insya Allah, kek. Pikiran dari kakek tua itu telah Danu ikat dengan tali geni, jawab Widanu yang membuat ayahnya tersenyum. Bagaimana tidak, Sudiro yang belum pernah mengajarkan apapun kepada Widanu dibuat heran dengan kalimat anaknya ketika ia menyebutkan ajian tali geni yang dimilikinya. Sudiro pun terus bergumam dalam hatinya. Bagaimana mungkin anaknya dapat menguasai ajian yang dengan susah payah didapatnya melalui berbagai lelaku tapa aji? Lalu bagaimana dengan sukma dari bekas muridmu itu, Jenggala Suta? Tanya Jagat Baruna kepada Abauta. Biar nanti kita kembalikan ke tubuhnya, balas Abauta sambil menatap tajam ke arah sukma Banggoni. Setelah melakukan pembicaraan lebih jauh, akhirnya Sudiro dan Abauta memilih untuk mengembalikan sukma dari Banggoni terlebih dahulu. Mereka tidak ingin jika sukma dari Banggoni sampai musnah hingga dapat menyebabkan tubuh kosongnya mati. Maka dari itu, Sudiro langsung memusnahkan ilmu-ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Banggoni dan meminta kepada Gatra Pawira serta Wanarupa untuk mengantarkan sukma Banggoni kembali ke tubuhnya. Beberapa saat setelah kepergian Gatra Pawira dan juga Wanarupa, lembah Balulang didatangi oleh seorang pemuda sederhana yang penampilannya terlihat seperti seorang santri dari sebuah pesantren. Tanpa sedikit pun mengalami kesulitan, pemuda yang mengaku bernama Bima Karsa itu dapat masuk dengan mudahnya ke dalam lembah Balulang yang sudah dilindungi pagar gaib berlapis dari gabungan energi besar yang berasal dari energi seluruh penghuni lembah Balulang. Assalamualaikum, ujar sosok pemuda murah senyum tersebut. Waalaikumsalam, balas Widanu yang diikuti oleh Sudiro, Abauta, dan yang lainnya. Mohon maaf jika saya mengganggu, tapi saya diminta oleh Eyang Sapta untuk memberikan tuntunan-tuntunan dalam agama Islam, ujar Bima Karsa menjelaskan. Alhamdulillah, ternyata kamu teh murid dari Ki Sapta yang telah dijanjikannya tadi, nak. Ayo, mari silakan masuk, balas Abauta yang terlihat sangat senang kala itu. Kedatangan Bima Karsa pun merubah keadaan di lembah Balulang. Semua orang terlihat senang walaupun mereka terus waspada dari serangan makhluk-makhluk gaib yang akan datang dengan tiba-tiba. Bima Karsa pun mulai memberikan penjelasan terkait bab mensucikan diri sebelum melakukan ibadah wajib. Selain semua orang yang merasa tenang, para makhluk gaib pun ikut merasakan aura positif yang berasal dari Bima Karsa. Mereka yakin jika Bima Karsa bukan hanya pandai dalam mengaji dan memberikan pengajian, tapi Bima Karsa adalah sosok manusia yang memiliki kesaktian tertentu yang diminta oleh Ki Sapta untuk membantu Sudiro, Widanu, dan Abauta serta semua yang ada di lembah Balulang demi menghadapi makhluk-makhluk gaib yang merupakan bawahan langsung dari kerajaan Laut Selatan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Sudiro, kisah yang luar biasa, kisah yang ditunggu-tunggu dan dari penulis favorit kita semua yaitu Mas Untung Prasetyo. Dan ini semakin seru aja ya teman-teman ya. Jadi ini baru persiapan nih, persiapan perang besar antara gengnya Sudiro ya dengan dari Laut Selatan, dan semakin menarik untuk ditunggu kelanjutannya.
Dan kehadiran Eyang Sabda Pualam di Lembah Balulang itu mengubah segalanya semakin menarik ya. Wah, ada Bang Goni juga lagi tadi di situ. Ya, luar biasa pokoknya. Semakin gak sabar nih nunggu episode selanjutnya buat Mas Untung. Pokoknya jangan lama-lama dong kisah Sudironya. Bang Piana juga nih Mas Untung masih ditunggu terus deh pokoknya. Dan saya juga di sini mohon maaf ya teman-teman apabila mungkin ada kesalahan dalam pembawaan kisahnya tadi karena apabila sudah menyangkut yang seperti ini, takutnya ada kesalahan, takutnya ada kepleset, saya mohon dimaafkan. Yang jelas, mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan apabila mungkin tidak ada hikmah yang bisa diambil, ya mari kita jadikan saja itu sebagai hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman semuanya. Dan semoga saja ya bisa menghibur para penikmat, para pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Untung Prasetyo ya. Pokoknya jangan lama. Sudiro, Bang Pian. Jangan lama-lama Bang Untung ya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman juga yang suka dengan videonya, suka dengan kisah Sudiro tadi, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap hari, setiap malam ya teman-teman. Setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor kami yang ada di sini dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.